luar biasa bulan Juli, semua deg-degan, lihat 50.000, 30, 40, 50.000. Sekarang menurun. Apa yang tengah dilakukan dan akan dilakukan untuk semakin menekan penyebaran COVID-19? Yang kita lakukan ini kerjaan rame-rame ya. Jadi semua terlibat, mulai dari akademia, mahasiswa, organisasi-organisasi, relawan, semua terlibat sampai pada ke atas. Semua jadi satu mengatasi ini. Saya dan Pak Luhut dan para Menko ini kan menangani COVID sejak tahun lalu. Jadi bukan baru kemarin. Jadi kita agak pengalaman. Jadi kita agak pengalaman lah. Apa yang kita lakukan mulai PSBB pada saat kita buka, pada saat mulai dari Lebaran tahun lalu, kemudian kejadian Natal tahun baru. Jadi kita lihat semua tren-tren. Semua by data dan semua data. Terakhir perhitungan. kita sebelum Lebaran kemarin kan angkanya semua sudah turun di bawah 100.000. Betul. Nah pada saat dia mau mulai naik, tetapi ini lagging dari model India kan. Nah, sehingga kita langsung plotting terhadap Indian model. Dan Indian model kan agak mengerikan ya Pak Luhut. Iya. Sehingga ada scenario bukan hanya 50.000 tapi naik 100.000 sampai 400.000. Nah tentu kita melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Dan alhamdulillah sekarang itu berhasil kita potong. Jadi semuanya menurun. Sebenarnya kita katakan tanda kutip ya, syukur ini ada kejadian. Karena kita tahu bobroknya kita dalam bidang kesehatan kita berpuluh-puluh tahun itu. Jadi karena kita import terus kan, padahal ada 490 triliun, nanti Pak Erlangga bisa jelasin lagi tuh. 490 triliun tuh untuk healthcare kita, untuk kesehatan. Itu hampir 80% lebih itu import. Sekarang kita hajar semua, bikin dalam negeri, presiden perintahin, pokoknya saya mau main dalam negeri. Ya sudah, kami kerjain sekarang, jadi seperti vaksin. Tadi bilang Pak Erlangga, tahun depan kita mau sebagian besar akan kita buat sendiri, kita produksi dalam negeri. Yang kedua, obat-obatan. Obat-obatan itu semua kita coba lihat. Presiden bilang, saya udah malu Pak Luhut. Ini dulu saya ada janji dengan Prime Ministernya, India. Udah teleponan bilang, ternyata udah sekian tahun nggak jadi. Pak, sekarang kami kejar sekarang ini. Dengan Pak Erlangga kita kejar, jemput bola. Bikin di sini. Nah, vaksin tadi sudah, obat-obatnya juga sudah, sekarang mengenai Alkes. Alkes masa mesti tempat tidur juga import. Sekarang kita bersyukur bahwa semua tempat tidur yang untuk untuk sekarang isolasi semua dalam negeri dan ternyata bagus. Jadi apa yang saya katakan itu Anda bisa bayangkan $30 billion itu masuk. Artinya investasi sendiri dari APBN. Dan itu akan membuat lapangan kerja dan seterusnya. Makanya saya lihat ekonomi kita kok lumayan. Dalam keadaan ini kuartal 2 kan kita tumbuh 7,07%. Ini kan keadaannya sebenarnya cukup tertekan. Kok bisa? Walaupun memang basisnya agak rendah. Tapi sekarang pun ternyata saya lihat tadi kemarin ekspor kita bagus. Naik, nanti Pak Erlangga jelasin lagi. Semua bagus, kenapa? Ya terjadi juga rupanya gerakan ekonomi itu. Nah begitu kita mulai longgarkan, sekarang Anda lihat night light-nya juga naik langsung. Artinya apa? Kegiatan ekonomi juga jalan. Jadi saya lihat strategi yang dianukan Presiden, dilancarkan oleh Presiden cukup bagus sekali saya pikir. Kita ini di kuartal kedua bulan April, Mei, dan Juni pertumbuhannya kan 7,07% year on year. Dan itu artinya bahwa kita sudah lepas dari resesi. Dan kemudian kita lihat pada saat pertumbuhan ekonomi mencapai 7 dan 7,07 ini tertinggi sejak tahun 2004 yang lalu. Dan di situ pada saat itu jumlah kasus 100.000. Nah tentu itu yang membuat formula ataupun apa yang dilakukan pemerintah, tarik gas dan rem dengan secara PPKM seimbang. itu dilakukan. Pada saat mobilitas tinggi, pada saat kasusnya rendah, pertumbuhan ekonomi bisa kita genjot sampai 7,07. Tentu pemerintah sudah melihat formulanya dan tentu perekonomian kan pilarnya ada satu government spending melalui APBN. Nah itu pemerintah make sure bahwa ini dilakukan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua domestic consumption. Nah domestic consumption ini sudah membaik di kuartal kedua. Kemudian ekspor juga sekarang sampai 15 bulan positif dan naiknya kemarin di bulan Juli ini 30%. Nah terus kemudian investasi. Nah investasi diharapkan sampai semester 1 aja kita mencapai 400
triliun. Sehingga engine-nya ini semua sedang bergerak. Nah tentu dengan adanya varian Delta, kita lihat ada koreksi ke depan. Tetapi secara year on year, kita melihat angka 3,7 sampai 4,5 di bulan Desember ini kelihatannya mudah-mudahan bisa dicapai.